Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses untuk melakukan pemakanan dengan menggunakan software CAM HSM Inventor, yang dimana ini adalah simulasi dari proses mesin CNC dengan menggunakan software CAM HSM Inventor. Nah, pada kesempatan kali ini produk yang nanti akan kita proses adalah seperti pada tampilan layar berikut ya, berupa suatu bracket ataupun part komponen dari suatu robot humanoid. Ini adalah salah satunya yang biasa diletakkan di bagian kaki gitu ya, atau juga bagian lengan juga bisa pada robot, tergantung dari fungsi dan juga kegunaannya. Baiklah, langsung saja. Untuk proses kita melaksanakan pemakanan dengan menggunakan simulasi software ini, kita melihat bahwasanya benda ini masih terbentuk ataupun hasil dari produk ini adalah sudah terlipat gitu ya. Karena pada dasarnya benda ini atau produk ini itu bisa dibuka atau dalam bentuk jaring-jaring. Dan kita bisa menggunakan material dari plat aluminium ataupun juga besi sesuai dengan kebutuhan material yang digunakan. Jika kita melihat di sini, ketika kita memproses dengan menggunakan HSM Inventor, benda seperti ini tidak bisa langsung diproses gitu ya, karena kita harus merubahnya dalam bentuk plat gitu ya, seperti pada tampilan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jika kita menggunakan salah satu fitur yang ada di Inventor, yaitu sheet metal, maka tetap saja tidak bisa. Jadi ketika salah satu toolnya itu go to flat pattern gitu ya, atau membuka dalam bentuk jaring-jaring seperti ini, namun dia tidak akan bisa diproses menjadi cam gitu ya. Nah, kita lihat ya, ini adalah proses dari yang telah terlipat atau fold gitu ya. Kita go to flat pattern. Ini sudah dalam bentuk jaring-jaring, lalu kita klik cam di sebelah sini. Nah, maka proses dari tools yang bisa kita gunakan mulai dari setup, lalu juga drill ataupun face dan lain sebagainya, itu tidak akan aktif karena ini masih dalam mode flat pattern dari sheet metal. Ketika kita membuat mode ini menjadi go to fold part again gitu ya, kembali lagi ke mode lipatnya, maka baru bisa kita klik cam diproses. Namun tidak bisa seperti ini karena ini bentuknya sudah terlipat. Dan proses lipatan ini adalah proses tahap selanjutnya setelah diproses dengan menggunakan mesin CNC materialnya gitu ya. Oleh karena itu kita harus mengakalinya atau mencari cara lain dengan cara yaitu kita gunakan fungsi dari copy sketch-nya. Bagaimana caranya? Seperti berikut. Pertama kita harus kembalikan ke sheet metal dulu ya. Di sini modenya sheet metal. Lalu go to flat pattern. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah go to flat pattern, kita buat start 2 disket. Lalu kita arahkan di layer ataupun permukaan dari bracket yang sudah di flat pattern kan ini. Jadi di bagian atas ini ya, atau kalau di bagian dari inventornya ini ada di bagian depan gitu ya. Yang pasti dari arah atas seperti ini. Kita klik sehingga sisi sebelah sini dia aktif gitu ya. Bisa kita gunakan atau kita tambahkan dengan beberapa garis. Tapi kita tidak menambahkan garis, kita akan menggunakan garis yang sudah ada ini, bentukan dari flat pattern ini untuk di copy. Caranya kita klik project geometry. Nah, setelah itu kita arahkan ke sisi yang paling luas ini ya, di sini. Nah, ketika sudah selesai, setelah itu kita blok. Oke, setelah itu kalau sudah selesai kita blok seluruh bagiannya. Habis itu kita Ctrl C atau Ctrl C atau copy. Jika sudah, kita klik new part gitu ya. Kita buat part baru dengan tampilan dari atas. Ini tampilan dari atas ya, seperti ini. Kita Ctrl V. Nah, sehingga terbentuklah sketch baru yang kita copy dari sketch yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu kita finish sketch.
Kemudian kita atur ketebalannya di extrude ya. Pilih bagian sisi ini sehingga dia terekstrud atau terbentuk 3D modelnya, kita kasih nilai ketebalannya 2. Lalu kita oke, selesai. Nah, bentuk inilah yang nanti baru bisa kita gunakan untuk proses cam-nya atau simulasi dengan menu-menu ataupun tools yang terdapat untuk mesin CNC gitu ya. Kalau kita klik cam, nah dia baru bisa diproses. Namun ketika kita masih dalam bentuk sheet metal, khususnya yang masih terlipat itu tidak bisa gitu ya, karena beda prosesnya. Oke, bisa dipahami dari sini ya. Kemudian jika sudah selesai, ini saya close dulu karena saya sudah membuat part yang sama gitu ya. Saya finish cut dulu. Oke. Nah ini ya, benda yang sama. Tahap selanjutnya adalah kita harus membuat dudukan dari material plat ini nanti. Jadi kan proses nanti itu kan mesin CNC itu kan menggunakan end mill ya atau mata pahat yang akan memakan material ini dan membentuk seperti sesuai dengan bentukan dari benda ini. Namun jika bagian bawahnya tidak kita beri bantalan atau dudukan, maka yang terjadi nanti akan langsung memakan bagian dari meja kerja mesin CNC. Nah itu sangat fatal dan tidak boleh. Oleh karena itu kita harus membuat bantalan atau dudukannya. Karena kalau bentuknya plat itu nanti akan langsung diletakkan di atas meja kerja. Beda dengan profil yang sebelumnya, produk sebelumnya kan berbentuk seperti balok ya, ataupun kotak, itu bisa menggunakan bantuan dari ragum hidrolik. Berarti di atas meja kerja ada ragum hidrolik baru materialnya. Nah, kalau ini plat ini dia tidak bisa menggunakan ragum hidrolik karena memang materialnya kan dari plat yang memiliki lebar dan juga panjang yang mungkin agak lebar gitu ya, agak luas daripada ragum hidrolik yang hanya memiliki beberapa batasan dari panjang dan lebarnya. Oleh karena itu, material plat akan langsung kita letakkan di atas meja kerja. Namun sebelumnya harus dikasih bantalan atau dudukan. Seperti apa bentuknya? Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita bisa membuat gitu ya dari new part dengan ukuran 100 cm gitu ya atau 1 meter. Lalu juga kita lihat aja ukurannya ya. Kita gunakan standar ISO milimeter ya. Nah, misalkan ini 100. Yang bagian sini 500. Ini maksudnya ini adalah 1000 mili atau 100 cm ya. Dan juga ini 500 mili atau 50 cm. Dan untuk ketebalannya itu adalah 50 ya. Oke. Jadi kalian bisa membuat sendiri part baru untuk benda yang berupa dudukan ataupun bantalan gitu ya untuk materialnya sebelum dia langsung berhubungan dengan meja kerjanya. Dan ini nanti untuk penerapannya di mesin CNC, bantalan atau dudukan ini nanti akan diklem gitu ya atau dicepit gitu ya dengan menggunakan klem yang sudah tersedia gitu ya. Ada 4 titik, titik 1, titik 2, 3 dan keempat gitu ya. Yang nanti akan diklem dengan meja kerja sehingga dia tidak bisa bergerak. Nah, lalu untuk platnya bagaimana nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke, jika sudah membuat part seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalian bisa meletakkan bentuk dari benda atau produk yang kalian buat ya, seperti pada gambar yang ada di depan ini. Kita gunakan menu assembly yang terdapat pada inventor. Lalu kita munculkan, kita tampilkan dua benda. Yang pertama adalah benda yang akan kita proses ya. Dan yang kedua adalah dudukan atau materialnya. Dan letakkan dengan menggunakan bantuan constraint untuk sisi bawah dari benda ini dan juga sisi atas dari bantalan atau dudukannya ya. Sehingga dia nempel jadi satu. Nah, kan nanti seperti itu. Dia akan menempel pada dudukan atau bantalan ini. Bantalan ini biasanya kalau di tempat kita menggunakan material dari teflon gitu ya. Nah,
Setelah tertempel seperti ini, baru langkah selanjutnya adalah biasanya untuk material itu memang ini ya, lebar ya, seperti ini ya. Ikuti arah kursor saya gitu ya. Jadi ada material yang cukup lebar, kemudian nanti dia di drill atau dilubangi terlebih dahulu ujung-ujungnya dengan ngedrill manual. Jadi ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, setelah itu dari material plat tersebut baru akan kita proses. Bagaimana prosesnya? Ini masih dalam tahap di menu assembly ya. Di assembly ini seperti ini. Kita mulai tahap pertama untuk CAM-nya atau proses simulasi untuk strategi dalam permesinan CNC. Klik CAM. Kemudian seperti biasa kita setup dulu ya. Klik setup. Nah, di sini. Oke. Di sini kita harus memilih modelnya. Modelnya yang mana gitu ya. Kita pilih operation tipenya milling. Model orientasinya X dan Y gitu ya. Tapi sebelumnya kita pilih modelnya dulu. Bahwasanya ada 2 benda ini ya nanti akan diproses. Oke, daripada bingung saya gunakan yang satu saja dulu ya. Ini saya delete dulu. Nah, satu saja ya acuannya ya. Acuannya satu saja, saya letak agak di tengah. Oke, baru kita proses setup dulu. Oke, nah di sini kita klik model ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita klik model ternyata tidak bisa aktif. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika kita melihat pada tampilan seperti ini, lihatlah pada mode atau menu model ya. Di sini sudah terpilih. Bagaimana kita sudah tahu kalau sudah terpilih ada tanda silangnya ini. Semisal kalau dia belum terpilih maka tanda silang ini tidak ada. Nah, terus bagaimana kita untuk memilih model ini kan ya? Ini yang akan kita gunakan karena dudukan ini kan tidak diproses. Dia hanya sebagai bantalan aja. Supaya meja kerja pada mesin CNC itu aman gitu ya, tidak termakan oleh end mill. Kita hilangkan dulu tanda silang pada model kita klik. Nah, dia hilang. Kemudian setelah model di sini warna biru di kursornya aktif, kita pilih ini kan ya, bukan yang dudukannya ya, tapi yang ini. Nah, kita klik. Oke. Setelah kita klik, maka dari part yang telah kita buat tadi akan menjadi material yang akan kita proses gitu ya. Nah, setelah memilih dari modelnya, kita gunakan orientasinya ya, seperti biasa ya, gunakan X dan Y. Kalau saya, kita pilih sumbu X yang ini. Oke, sudah betul. Y-nya yang masih salah dengan ini ya, Z-nya ya. Y yang ini. Oke, kalau sudah Z-nya, oke, sudah betul ya. Sumbu Z-nya ke atas, Y-nya ke arah depan belakang, dan X-nya kanan kiri. Nah, jika sudah selesai, pada proses setup-nya pertama ini kita lanjut ke proses stoknya. Nah, stoknya inilah yang akan menjadi informasi material ini. Kita bisa memilih untuk stoknya ini all set ya, supaya enak kanan kiri X, Y, Z-nya ada ya. Untuk Z-nya karena memang plat ini biasanya sudah ada ketentuan material ketebalannya. Ada yang 1, 2, 3, 4 dalam artian seluruh permukaan pasti memiliki ketebalan yang sama karena memang dia sifatnya plat gitu ya. Karena kita sudah gunakan yang 2 mili berarti anggapannya material yang kita gunakan juga 2 mili. Berarti kita tidak perlu menambahkan informasi tambahan pada stok minus dan plus Z-nya. Jadi tetap 0. Yang kita tambahkan adalah X dan Y-nya. Oke, X dan Y-nya di sini kita X plus dulu ya. X plus dulu kita tambahkan 10. Oke, kayaknya kurang ya karena plat kan lebar ya, besar dan lebar, kita tambahkan 100 gitu ya. Lagi 1000. Oke, misalkan seperti ini. Oh, terlalu panjang ternyata kalau 1000. Oke, mungkin 300 saja ya. Oke, 300. Kemudian untuk yang minus X-nya kita tambahkan 50. Oh, terlalu panjang. Anggap aja 20. Oke, 20 saja ya, minus 20 ya. Oke, kemudian yang Y-nya kita juga tambahkan 20. Bawahnya 50. Oke, 50. Ke atasnya kita tambahkan 300 juga sama. Kayaknya terlalu panjangan ya. 150 saja. Oke, kurang lebih seperti ini.
Nah, jika kalian melihat material atau stok yang warna kuning ini adalah material mentahnya gitu ya, yang belum diproses. Kemudian nanti untuk dia supaya bisa berada di atas posisi dari dudukan atau bantalannya ini, itu kita pertama bor manual dengan menggunakan mesin bor gitu ya. Dengan mata bor kita bor ujung sini ya, ujung sini 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, di antara ujung-ujungnya ini ya. Kita bor lalu kita skru gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya ini kita skru supaya menahan ketika material ini diproses atau di eksekusi dengan end mill yang terdapat pada mesin CNC, ketika bergerak itu dia tidak bergeser posisi dari material platnya. Jadi tetap tertahan di posisi ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai, oh ya sebelumnya juga dudukan material ini juga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu juga ditahan juga di meja kerja mesin CNC-nya. Jadi di pojok sini 1, 2 di atas gitu ya. Lalu di atas sebelah sini dan di bawah sebelah kanan sini juga nanti akan ada penjepit gitu ya dengan meja kerjanya. Sehingga posisi dari bantalan atau dudukan ini pun juga tidak akan bergeser dan berpindah karena getaran ataupun proses yang dilaksanakan atau dieksekusi oleh mesin CNC. Dia akan tetap tertahan di situ. Nah, untuk platnya kita gunakan yang 4 titik juga, tapi dengan menggunakan bor manual dulu. Kemudian untuk proses yang selanjutnya kita ya. Untuk yang post proses ini kita abaikan dulu aja. Kita kasih komen. Jadi tahap pertama ini adalah kita drill. Jadi komennya mungkin drill gitu ya. Drill 2 mili. Kenapa 2 mili? Karena lubang pada ini itu adalah 2 mili. Jadi nanti disesuaikan ya. Kalau misalkan di tempat kalian produknya ini 5 mili ya berarti 5 mili gitu ya. Jadi kita nanti akan melubangi beberapa titik lubang ini. Jadi ya, kalau saya di sini menggunakan 2 titik aja tiap-tiap lokasi ini atas bawah. Jadi dua-dua saja saya lubangi. Untuk nantinya saya akan meletakkan skru. Ketika nanti dia dieksekusi dimakan dengan menggunakan mesin CNC gitu ya, bergerak, ini nanti juga tidak akan bergeser ataupun juga tidak akan terlempar dari materialnya. Karena kalau tidak ditahan dengan skru pasti nanti akan bergeser dan terlempar. Hasilnya pun juga tidak sesuai dengan desain yang telah kita tentukan. Baik, ini sudah kita kasih program komen drill 2 mili ya, kita oke. Proses setup pertama telah selesai. Oke, selanjutnya adalah proses drill ya. Jadi drill dulu. Pak, apakah kita perlu face? Tidak perlu. Karena di sini permukaannya pasti sama rata gitu ya. Ataupun mungkin ada yang melengkung gitu ya. Kalau melengkung pastikan sebelum dieksekusi kalian mungkin bisa ini ya, platnya itu diluruskan dengan cara ditekan ke bawah gitu ya, sama rata di seluruh bagiannya. Nah, nanti itu bisa membantu untuk supaya beberapa sisinya yang tadi melengkung menjadi lurus kembali. Karena di sini sudah memiliki ketebalan yang sama gitu ya. Jadi tidak perlu di face. Nah, oke, kembali lagi ke proses drill. Proses drill ini seperti biasa ada tool, ada geometri, ada height, dan juga ada cycle. Oke, untuk yang tool kita pilih tool dulu ya. Ingat 2 mili tadi ya. Berarti kita pilih drill, bukan end mill ya, tapi drill. Toolnya itu drill high carbon steel yang ukuran 2 mili. Oke, kita pilih drill yang ukuran 2 mili ya. Oh, ini gunakan yang metrik ya. Ini kan masih inci ya. Oke, metrik high carbon steel. Karena kita biasanya menggunakan satuan mili ya, bukan inci. Nah, di sini ada 2 mili drill. Oke, ini ya. Kita pilih 2 mm drill. Kita select. Oke. Jika sudah selesai toolnya, kita gunakan geometri untuk memilih lubang mana sih yang mau dilubangi gitu ya, atau diproses menggunakan drill ini. Kita klik ini dulu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini saya menggunakan 6 lubang saja karena insya Allah dengan hanya 6 lubang kuat gitu ya untuk menahan ketika proses dilakukan eksekusi pemakanan gitu ya, sehingga nanti dia tidak bergeser ataupun berubah. Semisal kalian tidak yakin, boleh juga
menambah lubang yang lain gitu. Tapi nanti pastikan juga jumlah skrunya juga cukup ya, sejumlah lubang ini. Oke, kalau saya cukup dua-dua saja di setiap bagian ya. Bagiannya ada 3 bagian, bagian kiri, tengah, dan kanan gitu ya. Oke, jika sudah selesai, kita pilih tool yang hex selanjutnya. Nah, di sini seperti biasa ya, kita gunakan yang acuan warna biru ya, bottom height. Jadi kita lihat sampai sejauh mana nanti dia melubanginya. Nah, kalau di sini kita lihat ujungnya itu harus melebihi ya, atau bagian ini, kerucutnya ini, yang datar ini harus sama dengan yang di bagian ujung lubangnya, yang bagian bawah. Pak, apakah tidak melubangi meja kerja? Nah, inilah fungsi dan juga kegunaan dari bantalan atau dudukan yang kita gunakan ini. Jadi, nanti yang terlubang itu adalah dudukannya, bukan meja kerjanya. Anggap saja di bagian bawah sini itu meja kerjanya. Kalau kalian bisa bayangkan bagaimana kalau meja kerja, yang pasti akan merusak dari meja kerjanya gitu ya. Tapi karena kita gunakan dudukan atau bantalan, pasti aman. Oke, kembali lagi ya. Kita gunakan tambahan, berarti di sini bottom offsetnya kita klik minus ya, karena semakin ke bawah minus 2. Oke, kayaknya terlalu panjang, minus 1 atau minus 0,5, 0,8. Oke, 0,8 ya, minus 0,8. Kita udah lihat dia sudah menembus dari batas ujung lubang yang di bagian bawah. Kalau sudah, kita klik bagian yang cycle. Ini untuk cycle-nya pilihannya kita gunakan yang rapid out saja ya. Jadi rapid out ini kan ketentuannya masih ingat kan ya, dia kedalaman yang kurang dari 3 kali tool diameternya. Jadi kalau tool diameternya ini kan 2 mili ya, berarti nilainya kan kurang dari 3 kali. Jadi kedalamannya tadi berapa di sini? 2 mili kan ya? 2 mili ditambah 0,8 berarti 2,8. Kalau 3 kali 2 kan 6, berarti masih dalam tahap toleransinya. Berarti boleh menggunakan proses drilling rapid out gitu ya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, nanti di sini akan muncul hasil dari simulasinya. Kita lihat ya. Terus kita eksekusi dengan klik simulate. Oke, di sini kalau bisa kita lihat, kita play. Nah, dia akan memakan gitu ya, sampai ke bawah sampai selesai. Nah, ini adalah proses pertama yang dilakukan ya untuk di tahap mesin CNC-nya ya. Jadi melakukan pemrosesan drill atau mengebor lubang yang nantinya digunakan untuk menahan material ini ketika diproses pemakanan eksekusi sesuai dengan konturnya, itu dia tidak akan bergeser posisi ataupun berubah bentuknya. Kalau sudah selesai kita close, terus kita klik generate. Nah, setelah itu post proses ini seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya adalah kita akan mengkonversi dari hasil pemrosesan simulasi dengan menggunakan software CAM HSM Inventor ini untuk menjadi kode. Kode-kode inilah yang nanti akan dibaca oleh mesin CNC dan melaksanakan proses seperti yang ada pada simulasi yang sudah kita lakukan. Nah, karena kita memiliki mesin CNC itu ada 2 ya di tempat kita, HAS dan juga Hurco, kita gunakan yang HAS dulu saja. Mana HAS automation ya ini ya. Oh, kok Hurco bukan. HAS automation. Nah ini. Oke, setelah itu program name or numbernya, ingat ya, ini harus berada di luar nomor yang telah terdaftar di mesinnya, karena nanti kalau sama dia akan menindas ataupun meng-replace gitu ya, mengganti yang sudah ada, bahaya. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, kita harus mengetahui nomor-nomor yang kosong gitu ya, atau tidak dipakai di mesin CNC. Terus program komennya, nah ini kita gunakan nama drill 2 mili gitu ya. Terus kita pause. Oke, terus kita save di tempat kita menyimpan datanya gitu ya. Kita tadi drill 2 mili. Oke, selesai. Nah, ketika sudah selesai, nanti proses yang di mesin CNC
kita gunakan screw dan juga obeng gitu ya untuk meletakkan skrunya di lubang yang telah kita lubangi. Seperti apa prosesnya atau hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada screw ya yang sudah saya panggil di library ya. Jadi di place from content center. Nah, di sini nanti akan ada banyak sekali screw gitu ya yang bisa kalian pilih sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Kalau di sini tadi kan 2 mili ya, lubangnya berarti cari yang 2 mili untuk skrunya atau lebih besar kalau saya pakai yang 2,2 ini ya. Nah, ini sama aja gitu ya. Sudah itu saya panggil 6. Setelah itu saya gunakan constraint lalu saya pilih untuk menghubungkan ya. Nah, seperti ini. Jadi saya pilih bagian yang garis tengahnya simetrinya gitu ya. Saya klik saya dengan garis simetri pada lubangnya gitu ya. Nah, setelah itu pilih yang di sini constraint-nya yang insert. Nah, setelah itu kasih nilai minus 0,1 biar agak di atas sedikit gitu ya. Supaya menjadi acuan ataupun kita bisa melihat bautnya ini atau skrunya ini. Kita apply. Nah, lakukan untuk lubang yang sama gitu ya, untuk kesemuanya. Oke. Saya akan melakukan untuk semua lubangnya ya. Jadi sama. Ini juga. Oke, kurang 2 lagi. Nah, ini dengan yang sebelah sini. Kemudian yang satu lagi. Nah, ini ya. Oke, dengan sebelah sini. Nah, setelah selesai sudah. Oke, jadi seperti ini ya gambarannya nanti setelah kalian proses drill gitu ya dengan menggunakan mesin CNC untuk apa namanya lubang-lubang dan ini apa namanya itu titik-titik dan lokasinya. Pak, kenapa kita nggak menggunakan mesin bor manual saja, Pak, gitu? Kita kan tidak tahu posisinya di mana letaknya titik-titik ini, ya kan? Dan jaraknya. Nah, dengan menggunakan mesin CNC pasti pas ukurannya karena sudah kita program tadi kan dengan menggunakan stok, lalu juga dengan menggunakan acuan titik tengahnya tadi ya. Seperti itu. Jadi apa namanya kita hati-hati gitu ya dalam memproses karena kalau salah jarak, salah ukur gitu ya, hasilnya pun juga tidak akan baik, tidak bisa maksimal gitu ya. Bahkan lubangnya mungkin tidak bisa dipakai gitu. Jadi itulah kenapa kita melubanginya hanya melubangi saja tapi harus menggunakan mesin CNC. Ya karena kita kan ingin yang presisi. Ini hanya satu benda. Coba kalau tadi kan saya ada 2 ya. Saya tampilkan 2. Karena mungkin kita kan juga ingin sekali proses tapi yang dihasilkan juga banyak produknya. Bisa ada 100 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sampai ke kanan sebelahnya 100. Nah itu kan juga kalau kalian menggunakan mesin bor manual pasti pusing kepala kalian nanti ya. Harus mengukur satu persatu dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan menggunakan mesin CNC dengan pemrosesan simulasi CAM ini tadi HSM, kita tinggal klik-klik aja lubang-lubangnya, habis itu kita konversi ke G-code-nya, kita kirim atau pindahkan ke mesin, eksekusi dengan menggunakan mesin, selesai. Kita hanya mempersiapkan obeng sama skru aja. Atau kalau ada yang bor tadi tapi ujungnya diganti apa namanya obeng gitu, jadi tinggal di ser gitu aja untuk skrunya sehingga masuk ke dalam, selesai. Setelah ini baru kita proses untuk pengerjaan eksekusi pemakanan bentuknya, konturnya gitu ya. Oke. Nah, inilah yang nanti kita gunakan untuk campnya. Jadi bukan yang ini ya. Kalau ini kan nggak ada apa namanya tidak tadi kan belum ada ini ya, belum ada apa namanya itu bautnya atau skrunya. Kalau ini kan sudah ada. Supaya kita juga lebih bisa melihat ketika proses pemakanan dia akan memakan skru itu atau tidak gitu ya. Nah, di sini kan nanti akan ada 2 proses ya. Kontur dan juga adaptif gitu ya. Karena adaptif di sini untuk yang ini kita bisa melihat lubangnya di tengah ini dan juga yang kontur yang bagian luarnya, bentukan luarnya ini. Oke, langsung saja ya. Kita kembali lagi langsung ke CAM. Oke, jangan lupa di save dulu.
Nah, setelah itu seperti biasa kita klik setup dulu ya. Kemudian tetap operation tipenya milling ya. Terus habis itu, nah di sini modelnya sudah terpilih ya. Ini anggap saja modelnya terpilih semua, padahal kita hanya menggunakan model yang itu saja. Kita hilangkan dulu, itu kita pilih. Nah, terus setelah itu stock point-nya juga kita arahkan ke bagian titik yang tengah ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengarahkan setiap kali pemilihan model untuk stock point-nya di titik tengah. Harapannya seperti itu supaya memudahkan. Tapi kalau misalkan plat boleh juga sebenarnya berada di sini untuk stock point-nya. Karena kan kalau plat lebar ya ukurannya dan juga daerahnya, jadi dimanapun selama dia masih di area stok itu akan memudahkan ataupun juga akan ini ya pemrosesannya itu tidak akan menghasilkan cacat benda karena masih ada banyak daerah yang bisa diproses. Tapi kalau balok ataupun kotak itu kan kecil gitu ya, panjang lebarnya kan juga kecil, jadi tidak selebar yang plat. Oke, langsung saja ya, kita anggap saja pilih yang bagian tengah saja ya biar lebih mudah. Oke, kemudian kita atur orientasinya, saya pilih X dan Y biasanya ya, saya selalu suka seperti itu. Kita arahkan Y-nya. Nah, sudah sesuai ya, X dan Z-nya. Topnya atas Z, kanan X, right, kanan, Y-nya front dan back. Oke. Setelah itu stock point sudah, model sudah. Nah, kita untuk stoknya ini seperti tadi ya. Kita pilih yang all side. Z-nya tidak perlu. Jadi X-nya ini tadi 20 ya, tidak salah. 20, kemudian yang ini adalah 100 ya, 1000 tadi ya. Bukan 1000, berapa tadi ya? 300 ya nggak salah. Ya 300, Y-nya tadi minus Y-nya tuh 30. Terus Y plusnya 150. Nah, gini kan ya. Z-nya tidak bisa Z-nya karena kan tidak ada ke atas sana sama plat. Oke, kalau sudah ini dinamakan kita kontur dulu aja ya. Kita proses kontur dulu aja. Kontur. Nah, untuk ininya itu toolnya nanti kita bisa menggunakan tool yang 4 mili. Oke, N-mill 4 mili. Kalau sudah di oke. Nah, sudah selesai proses setupnya. Sekarang kita klik kontur. Oke, pilih tool dulu ya, seperti biasa ya. Kita gunakan yang metric, high carbon steel, N-mill 4 mili tadi. N-mill yang flat 4 mili. Oke, ini dia. Itu kita select. Nah, jika sudah selesai, sudah muncul ya. Kita klik bagian geometrinya. Mana sih konturnya? Ini ya. Yang diproses itu. Nah, jadi kita pilih yang garis terluar yang membentuk kontur bentuk bendanya ini ya. Habis itu untuk height-nya seperti biasa yang warna biru ya, kita gunakan select kontur ya. Nah, berarti kita memilih bottom height-nya model top saja gitu ya. Jadi saya memilih model top, di mana model top ini nanti kita gunakan minus gitu ya. Kan tadi ini kan ketebalannya 2, jadi minus 2,5. Kenapa 2,5? Supaya dia juga termakan ke bagian bawahnya, tapi kayaknya kalau 2,5 terlalu banyak, 2,1 saja. Oke, 2,1 saja. Jadi nanti dudukannya atau bantalannya juga ikut termakan. Iya, memang gitu. Kalau nggak ikut termakan, dia tidak akan terpotong sampai ke bawah, gitu ya. Jadi nanti masih menempel dengan material aslinya gitu. Oke. Nah, kalau sudah, apakah perlu dengan multiple depth gitu ya? Saya rasa tidak perlu karena kalau misalkan aluminium ya 2 mili bisa ya. Tapi kalau kita ingin menggunakan atau menghemat toolnya, N-mill-nya bisa kita multiple depth. Nah, untuk multiple depth-nya per 1 mili gitu ya. Jadi nanti akan ada 2 proses. Kita oke. Oh ya, untuk yang linknya ini tidak perlu. Jadi default aja, tidak usah diatur ya.
Kita klik OK. Kita bisa melihat nanti akan ada dua proses gitu ya, atau dua layer. Nah, terlihat kan ya? Oke, kalau sudah terlihat, kita akan coba untuk disimulasi. Kita klik stoknya dulu ya. Nah, kita klik stoknya. Ingat di sini ada bagian ininya ya, bagian apa? Bautnya ya, atau skrunya yang terlihat. Dan itu harus ketika disimulasi tidak boleh memakan skru itu. Oke, kita klik simulasi. Nah, aman ya. Berarti dia seperti yang terlihat juga tidak akan memakan skrunya. Nah, selesai ya. Seperti kita lihat skrunya masih aman ya. Kita lihat dari atas. Tidak ada bagian yang ikut termakan ya. Nah, ini masih aman, aman. Sebelah sana juga aman juga ya. Oke, karena kalau ikut termakan berarti ini peletakan ataupun titik lubangnya itu terlalu besar ataupun juga terlalu berhimpitan dengan ininya tadi apa namanya material ataupun juga garis paling luarnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia dipotong ini fungsi dari skru ini adalah menahan supaya material yang di tengah ini yang jadi ini itu tidak akan tergeser ataupun berpindah posisi atau letaknya. Karena kalau berpindah posisi dan letak pasti nanti hasilnya akan cacat gitu ya dari produknya gitu. Oke, setelah ini selesai kita post proses. Seperti tadi ya, pilih yang khas automation. Nah, di sini nanti nomornya bisa menyesuaikan ya. Diganti dengan kontur end mill 4 mili. Oke, kalau sudah di post. Ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam mesin CNC-nya. Dan kontur and mill 4 mili. Oke. Setelah itu selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu untuk membuat lubangnya ini dengan menggunakan adaptif ya. Baik, pada tahap ini kita melakukan proses untuk membuat lubang ya pada bagian ini ya 1, 2, dan 3. Ada 3 lubang dengan menggunakan proses 2D adaptif. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Seperti biasa kita klik 2D adaptif ya, kemudian akan muncul 5 menu tool yang untuk dilakukan pengaturannya ya. Pertama tool dulu, kita gunakan ukuran end mill 3 mili ya. Jadi untuk lubang dengan menggunakan model proses adaptif ini nilainya harus kurang dari setengah diameter lubangnya. Diameter lubangnya tadi ini adalah 8 mili ya, setengahnya adalah 4. Berarti harus kurang dari 4 nilai dari diameter end millnya. Oleh karena itu kita gunakan nilai 3 mili end millnya. Setelah itu kita select. Sebelumnya juga bisa diedit ya untuk panjang dari cutternya ini ya. Saya gunakan panjang 32 supaya kelihatan ya dan lebih panjang. Oke, setelah itu muncul ya ini ya di sini untuk end millnya. Dan lanjut ke geometri pemilihan lubangnya gitu ya. Jadi kita klik bagian sini ya, lubang 1, lubang yang kedua bagian atasnya, dan lubang yang ketiga. Oke, jadi kita pilih garis lubangnya ya bagian atasnya. Jika sudah selesai, ketiga lubang yang telah terpilih kita klik hacknya. Hacknya di sini seperti biasa saya gunakan acuan model top ya supaya mudah untuk mengetahui total kedalaman yang dimakan. Nah, di sini total kedalamannya kan diameternya 8, kedalamannya 2 mili. Namun harus lebih dari 2 mili karena supaya terpotong gitu ya. Oleh karena itu saya gunakan nilai minus 2,2. Jadi melebihi 0,2 mili ke bawah tidak apa-apa karena ada bantalannya ya. Oke, kalau sudah untuk pasnya multiple depth ya, seperti biasa kita gunakan per 1 mili ya. Per 1 mili untuk langkah sekali step atau sekali langkah dalam pemakanan 1 mili. Setelah itu untuk linkingnya kita default aja, tidak ada yang diatur. Setelah itu kita oke. Nah, terlihat garis dan juga model alurnya ya, pemakanannya. Kita bisa melihat kalau dari awal setupnya seperti ini ya. Dari awal ya, kita klik simulasi dari awal. Nah, yang hijau ini adalah materialnya. Dan yang warna biru adalah bantalan atau dudukannya ya. Kita klik play. Nah, di sini adalah mulai dari kontur.
Jika di sini adalah untuk proses pembuatan bagian ini ya, bagian dari desain luarnya, warna biru ini adalah pemotongan yang bagian dalamnya ya, karena memakan ini apa namanya, dudukan bantalannya tidak masalah. Nah, oke. Kita juga bisa melihat dari pergerakan makanannya, di sini juga tidak memakan atau mengenai bagian skrunya atau bautnya ya, sehingga aman dan dari sisi bendanya pun akan tertahan, posisinya tidak bergeser, hasilnya pun juga akan bagus gitu ya. Jadi itulah fungsi dari skrunya. Sekali lagi saya mengingatkan, karena materialnya kan luas gini ya, jadi kalau tidak ditahan dengan menggunakan skru, maka nanti akan sulit gitu. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan tangan gitu ya, menahan menggunakan tangan. Karena kadang kita tidak tahu bagaimana pergerakan ataupun juga pergeseran dari mesin CNC-nya gitu. Bisa-bisa nanti tangan kita kena dari tool atau pahatnya atau end mill-nya. Jadi sangat dilarang untuk menggunakan menahan pakai tangan. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Oke, ketika kita sudah selesai, kita aktifnya ini kita post proses gitu ya. Nah, nanti seperti biasa kita gunakan vendornya ini Haas ya, automation, karena mesin kita menggunakan mesin Haas. Lalu di sini kita bisa atur namanya end mill 3 mili ya. Prosesnya adalah adaptif gitu ya. Adaptif gitu. Oke, kalau sudah kita pause. Selesai gitu ya. Adaptif end mill 3 mili tadi ya. Nah, adaptif end mill 3 mili. Oke. Jadi di sini nanti kita akan memiliki ini ya, memiliki 3 file. Pertama adalah drill untuk pembuatan lubangnya terlebih dahulu. Setelah selesai dibuat lubang, kita menggunakan skru untuk menahan sisi bagian dalamnya sini ya. Setelah itu baru kontur untuk memproses bentuk sisi dari luarnya ini. Dan yang terakhir adalah untuk melubanginya menggunakan adaptif. Jadi ada 3 file yang nanti kita input atau masukkan ke dalam mesin CNC-nya. Apakah bisa Pak dalam satu proses itu langsung ketiga proses itu, jadi tidak perlu per file? Bisa, namun di sini hati-hati gitu ya, karena sekali salah dalam satu proses maka proses selanjutnya pun juga akan salah gitu. Apalagi berhubungan di sini biasanya dengan titik awalnya ya, titik awalnya salah seluruhnya pasti akan salah gitu ya. Walaupun dengan cara 3 file sendiri-sendiri itu juga akan ini ya, bahasanya itu banyak yang harus diatur dan ditata ulang gitu ya. Namun ini jauh lebih aman dan jauh lebih memastikan bahwasanya setiap prosesnya itu betul gitu ya. Karena kalau otomatis itu tadi kadang kita lupa gitu ya, atau tidak memperhatikan dari awal, terus habis itu di pertengahan kita tinggal, ternyata di pertengahan itu salah, sampai akhirnya pun nanti juga akan salah gitu, terjadi kesalahan. Di mana bisa terjadi kesalahan? Bisa jadi saat kita memproses atau menggunakan simulasi dan strategi di CAM HSM Inventornya ini, kita mungkin salah ngeklik ataupun salah menggunakan data yang kita masukkan, ataupun juga saat kita mengatur di mesin CNC-nya gitu ya. Jadi bisa dari 2 hal tersebut. Oleh karena itu, dari saya pribadi menyarankan step by step-nya adalah per file gitu ya. Lebih aman dan lebih membuat kita menjadi mawas gitu ya, atau lebih berhati-hati. Baiklah, demikian video yang saya buat untuk tutorial kali ini ya, yaitu proses pemakanan dengan menggunakan material plat dan menggunakan proses drill, adaptif, dan juga kontur. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan apabila video ini bermanfaat dan berguna, silakan juga bisa di-share kepada teman-teman dan saudara yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dan tunggu video selanjutnya.